Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, kita akan melihat ayat-ayat ini dengan judul perikopnya iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dikatakan. Jadi tidak semua orang bisa mengakui Yesus itu adalah Kristus yang diurapi atau Yesus adalah Tuhan. Kecuali dikatakan mereka itu lahir dari Allah. Yesus kepada Nikodemus di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga berkata bahwa hanya orang yang lahir dari air dan roh saja yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa tidak semua orang akan mengalami nasib yang sama dalam kekekalan. Orang-orang mungkin bisa berkata, kekristenan itu eksklusif segala macam, ya. Dan orang yang berpandangan terlalu ya, saya katakan terlalu toleransi, itu dianggap, wah ini pikirannya yang benar. Padahal di hadapan Allah tidak seperti itu. Jelas Yesus sendiri berkata bahwa orang kalau tidak dilahirkan kembali, melihat kerajaan Allah saja tidak bisa. Orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana orang bisa lahir dari air dan roh? Atau kalau di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima lahir dari Allah, bagaimana caranya? Dengan mengakui Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Semua agama sepakat berkata bahwa Yesus itu adalah orang baik. Mungkin semua agama sepakat atau minimal lah Kristen dan Islam sepakat Yesus adalah seorang nabi. Tetapi ketika sudah menyentuh Yesus adalah Tuhan, maka semuanya menentang. Ya. Mengapa? Disinilah perbedaannya, orang yang tidak dilahirkan atau belum dilahirkan kembali oleh Allah, bisa mengakui Yesus orang baik. Yesus adalah nabi, bahkan nabi yang terhebat. Ya. Tetapi hanya orang yang lahir baru, dilahirkan Allah, lahir dari roh, yang bisa mengakui Yesus adalah Tuhan.
Bahkan anak-anak Skewa saja ketika mengusir roh jahat, mereka tidak mengatakan di dalam nama Yesus aku perintahkan kau. Ya. Anak Skewa itu hanya berkata di dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Jadi dia sendiri, mereka sendiri, 7 anak Skewa, tidak mengakui loh Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya mengakui Yesus yang diberitakan Paulus. Ya. Kalau di Indonesia kan kemudian akan membawa pemisahan yang jelas, bahkan permusuhan. Ya. Sehingga karena bermusuhan, demi mencegah bermusuhan lebih baik dikatakan Isa dan Yesus beda. Selesai sudah. Ya. Sudah selesai, tidak usah dibahas lagi itu sudah kan. Ya, bahas sesuai keyakinan masing-masing. Tetapi mari kembali kepada firman di sini dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Orang yang tidak percaya Yesus adalah Kristus atau Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, berarti dia tidak lahir dari Allah. Orang yang tidak lahir dari Allah berarti tidak akan bisa melihat kerajaan surga, apalagi masuk dalam kerajaan surga. Mereka bahkan tidak pernah mendengar dan tidak akan pernah mengerti walaupun dijelaskan tentang kerajaan surga. Ya. Mereka kan semuanya hanya tahu surga, surga, surga. Tetapi kerajaan surga mereka tidak tahu. Ya. Dan setiap orang yang mengasihi dia atau Bapa yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Firman Allah yang hidup mengatakan dia huruf kecil ini diartikan anak-anak yang lahir daripada Bapa. Ya. Jadi ketika kita lahir dari Allah, maka secara alami kita pasti dipenuhi dengan kasih dan mengasihi orang yang lahir dari Allah juga. Jangan sampai kita mendengar, Allah lebih baik orang di luar Kristen. Perhatikan. Ini kata-kata yang seandainya Bapak mendengar. Bagaimana? Seandainya kita mendengar orang menjelek-jelekkan, ya kan? Anak kita, bagaimana? Ya. Tetapi banyak orang loh yang mengaku Kristen, bahkan berkata dengan bangganya, orang-orang di luar Kristen, loh dia sendiri apa? Orang-orang di luar Kristen jauh lebih baik daripada orang Kristen. Makanya kita harus mengerti apakah orang itu sekedar ke gereja atau sudah lahir baru. Dilahirkan oleh Allah, lahir dalam roh. Beda sekali. Saya dengan penuh keberanian mau berkata, tidak semua orang yang beribadah di gedung gereja, karena kita adalah gerejanya, di gedung gereja adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Karena kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, tidak bisa tidak, kita akan mengasihi saudara-saudara seiman kita. Nah, tidak cukup dengan berkata lahir baru atau percaya Yesus. Karena ada tandanya, di sini dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya.
tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah yang merupakan tanda juga bahwa kita sudah lahir baru, maka kita akan mengasihi Allah. Nah, tidak cukup kita itu dilahirkan baru. Karena kalau kita hanya sekedar lahir baru, kita tidak akan bisa mentaati perintah-perintah Allah. Ya, tidak mungkin bisa. Kita akan sering gagalnya. Bahwa ketika orang lahir baru, maka langkah selanjutnya dia harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia lahir dari Roh, dia harus menjadi penuh dengan Roh. Bahkan bukan sekali loh. Saya tekankan kembali, tanda orang dipenuhi Roh, awalnya bahasa Roh. Tetapi setelah itu harus dibuktikan dengan cara hidup, dengan pengalaman-pengalaman supranatural. Jadi kalau orang mengaku penuh Roh Kudus tetapi tidak pernah mengalami hal-hal supranatural, bohong. Ya. Anda lihat ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, maka setelah itu Petrus dan Yohanes melakukan mujizat. Tidak bisa tidak, orang yang penuh Roh Kudus, mulutnya tidak akan bisa menahan untuk tutup mulut. Orang yang penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh, itu pasti sukanya menyaksikan akan karya Tuhan, kebaikan Tuhan, pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Itu tanda penuh Roh Kudus. Ingat, saya tidak menentang bahasa roh, itu adalah awal yang harus merupakan bukti awal kita dipenuhi Roh Kudus. Tetapi untuk membuktikan juga bahwa bahasa roh kita itu benar dari Tuhan, ada bukti yang menguatkan. Engkau akan selalu bersaksi dan mengalami hal-hal supranatural dari Allah. Tidak cukup dipenuhi oleh Roh satu kali, tetapi kita harus dipenuhi Roh lagi, dan lagi. Ketika Petrus dan Yohanes melakukan mujizat menyembuhkan orang yang lumpuh, kemudian mereka ditangkap, mereka diancam untuk tidak menyebarkan, mengajar di dalam nama Yesus lagi. Ya. Mengajar boleh, pokoknya Yesusnya dihilangkan, ya kan? Oh, itu nama Yesus memang yang ditakuti. Ingat, motivator-motivator kebanyakan orang Kristen. Kebanyakan motivator-motivator yang terkenal, yang paling mahal itu orang Kristen. Sayangnya mereka kemudian tidak mau memasukkan nama Yesus. Padahal ajaran-ajarannya itu hampir semuanya dari Alkitab. Tetapi kenapa nama Yesus tidak dimasukkan? Berarti kan mereka berkompromi. Ya, berarti mereka berkompromi. Nah, Petrus dan Yohanes dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Tetapi lihat setelah itu, mereka bukan mengadakan rapat. Mereka kumpul dengan saudara seiman yang lain. Mereka berdoa. Apa yang terjadi? Dikatakan mereka dipenuhi Roh Kudus. Loh, mereka sudah dipenuhi Roh Kudus di pasal 2 kok. Kok pasal 4 dipenuhi lagi? Berarti setiap hari kita ini harus minta dipenuhi Roh Kudus. Belum tentu seminggu yang lalu kau dipenuhi Roh Kudus, sekarang engkau masih dipenuhi Roh Kudus. Oh, belum tentu. Ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh puas dengan pengalaman-pengalaman masa lalu.
yang membuktikan dulu kita penuh Roh Kudus. Loh sekarang bagaimana? Kalau sekarang kau tidak mengalami hal-hal supranatural lagi, jangan-jangan engkau sekarang tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya. Harus dipenuhi lagi, dipenuhi lagi, dipenuhi lagi. Bahkan kalau mau jujur, bukankah kepenuhan Roh Kudus atau pengurapan yang ada pada kita bisa dirasakan dan diukur oleh orang lain? Oleh karena itu, mari kita mengerti kebenaran ini bahwa kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap hari minta dipenuhi Roh Kudus lagi. Sehingga hidup kita selalu bergairah. Ketika Petrus dan Yohanes keluar, mereka bertemu dengan saudara seiman. Mereka tidak mengadakan rapat membahas bagaimana ya supaya nama Yesus ini tetap bisa diberitakan, orang-orang dimenangkan, tetapi tanpa masalah. Bagaimana caranya? Mereka tidak seperti itu. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka minta diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Bagaimana bisa berani tanpa dipenuhi Roh Kudus? Sehingga ketika mereka minta diberi keberanian untuk memberitakan Injil, Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Artinya, tidak ada cara lain untuk berani memberitakan Injil, untuk berani menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk berani menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan, tanpa dipenuhi Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada cara lain. Itu tidak bisa dipaksakan untuk berani, oh tidak. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan berani memberitakan Injil. Kita berani bersaksi. Ketika kita mengatakan pakai hikmat. Belum saatnya. Namanya penuh, Anda tidak akan pernah bisa ini saatnya, ini bukan saatnya. Namanya penuh. Itu meluap. Tidak mungkin kita bisa menentukan. Alah besok aja lah. Berarti belum penuh. Kalau penuh, setiap ada kesempatan kau akan mengeluarkan cerita-ceritamu dengan Allah. Hanya orang yang penuh Roh Kudus yang bisa dipimpin oleh Roh. Hanya orang yang penuh Roh Kudus yang bisa dipimpin oleh Roh. Roma pasal yang ke-8 itu sangat terkenal, itu hidup dengan Roh. Bagaimana bisa dipimpin oleh Roh tanpa dipenuhi Roh Kudus? Artinya, tanpa kita dipenuhi Roh Kudus, maka kalau sebagian Roh Kudus yang memenuhi kita, sebagian lagi pasti daging. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, daging mati. Ketika kita tidak dipenuhi Roh Kudus, daging kembali mengisi kehidupan kita. Ya. Kita harus terus dipenuhi Roh Kudus sampai taat dipimpin sekalipun tidak enak. Kelihatannya tidak enak. Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Tidak enak. Setiap kita harus sampai dalam level ini. Hidup kita dipimpin oleh Roh. Bukan oleh daging, bukan oleh keinginan kita sendiri. Tetapi oleh Roh. Sampai-sampai ketika kedagingan begitu mengintimidasi. Aku punya kehendak. Tapi engkau punya kehendak Bapak, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku. Tetapi jangan kehendakku,
tetapi kehendak-Mu Tuhan. Bukankah itu Yesus berbicara menurut kemanusiaannya? Dia takut menghadapi itu. Bahkan Bapa mengirim malaikat untuk menguatkannya. Kita di sini secara khusus membahas dipimpin oleh Roh. Bahwa ketika kita mentaati Roh, daging kita itu akan pasif. Kalau terus mentaati pimpinan Roh, mau dipimpin Roh, terus dipimpin oleh Roh, terus dipimpin oleh Roh. Pencobaan pertama dipimpin oleh Roh, Yesus menang. Pencobaan kedua dipimpin oleh Roh, Yesus menang. Pencobaan ketiga dipimpin oleh Roh, Yesus menang. Dan kemudian dia keluar dikuasai oleh Roh. Jadi untuk sampai dalam level dikuasai Roh, itu tidak mudah. Berapa kali engkau mengalahkan pencobaan? Berapa kali kita sudah muncul sebagai pemenang? Baru setelah itu kita masuk ke dalam dikuasai Roh. Ya. Bukankah ini yang terjadi ketika dikuasai Roh? Namanya dikuasai oleh Roh. Orang yang menyentuh Yesus atau Yesus yang menyentuh orang sakit itu, mereka sembuh. Ketika Petrus dikuasai oleh Roh, bahkan bayangannya saja bisa menyembuhkan yang sakit. Ketika Paulus dikuasai oleh Roh, maka lihat bagaimana orang yang sakit disembuhkan hanya dengan kain yang dipakai oleh Paulus. Ketika Yohanes dikuasai oleh Roh, maka dia naik ke surga. Hanya orang yang dikuasai Roh. Tidak seperti sekarang. Kehidupannya saya katakan masih suka keduniawian, masih suka daging, ya, masih suka game, ya kan? Game. Kalau tidak ngerti game, HP, ya. Kemudian mengatakan, aku melihat surga. Masih suka uang kok sudah naik ke surga. Itu kalau kita dipaksakan suka uang kita naik ke surga, habis emas di surga itu. Ya kan? Atau kita sendiri yang kebingungan. Sayang enggak bawa bur, sayang enggak bawa bur, kan gitu. Ya. Hanya orang yang dikuasai Roh. Sehingga ketika Rasul Yohanes dikuasai Roh dan naik ke surga, fokusnya itu bukan emas, jalannya dari emas. Fokusnya adalah dia yang duduk di tahta. Fokusnya itu. Karena memang hidupnya sudah fokusnya adalah Tuhan. Ya. Mengertilah kebenaran dasar ini. Bahwa orang yang lahir dari Roh tidak cukup hanya lahir dari Roh. Anda harus terus berjalan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi lagi, dan terus dipenuhi. Sehingga langkah-langkah kita dipimpin oleh Roh. Ketika engkau dipimpin oleh Roh mengalahkan pencobaan. Dipimpin oleh Roh mengalahkan pencobaan. Dipimpin Roh mengalahkan pencobaan. Engkau akan sampai dalam level dikuasai oleh Roh. Kalau sudah dikuasai Roh, Anda tidak akan punya rasa takut lagi. Anda akan menjadi orang yang tenang. Sudah jelas kalau Paulus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan dihukum. Tetapi toh Paulus katakan, aku harus.
Ya, sekalipun Allah sudah menunjukkan apa yang aku akan alami. Orang-orang yang menasehati Paulus tidak digubris. Padahal itu kan seharusnya kesempatan. Bukan kehendakku loh Tuhan, tidak ke Yerusalem. Aku kan dipaksa ini sama anak-anakmu sendiri loh Tuhan kan. Iya kan gitu. Pokoknya ada alasan kan gitu. Ya. Kan seringkali gaya hidup kita kebanyakan seperti itu. Ada aja cari alasan untuk menolak kehendak Tuhan. Ya. Kembali pada pembahasan kita. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kita tidak bisa mengasihi anak-anak Allah atau saudara-saudara seiman kita kalau kita tidak mengasihi Allah dan saya tambahkan terbiasa melakukan perintah-perintahnya. Ya. Karena dengan melakukan perintah Allah, salah satunya ampuni, ya kan? Tanpa kita melakukan pengampunan ini yang merupakan perintah Allah, sukar kita bisa terus melanjutkan hubungan baik kita dengan saudara-saudara seiman kita. Ya. Ya. Sukar. Harus belajar mengampuni. Oh, anak-anak Tuhan itu kalau belum diproses aneh-aneh loh. Tidak ke gereja, sudah lama tidak ke gereja. Ketika datang ke gereja ditanya sama saudara seimannya lagi. Kok lama tidak ke gereja? Ngambek tidak ke gereja lagi. Awalnya sebulan tidak ke gereja. Waktu muncul ke gereja ditanya, kok lama tidak ke gereja? Ngambek 2 bulan tidak ke gereja. Loh ada yang sampai seperti itu. Makanya jadi hamba Tuhan, gembala itu tidak mudah. Yang model-model seperti ini kan mungkin bagi Anda tidak masuk akal, masa seperti itu. Iya, tapi ada. Artinya itu ada di luar akal kan? Ya. Nah, tanpa kita itu melakukan perintah-perintah Allah, salah satunya mengampuni. Tidak betah kita ada di gereja. Aduh, lihat orang ini lagi, ya kan? Tidak betah. Jadi orang yang mau mengasihi saudara-saudara seiman, dia harus pertama-tama mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Mengasihi Allah dan belajar melakukan perintah-perintah Allah. Ya. Coba lihat. Seandainya saya menyampaikan khotbah perpuluhan, sebulan itu 3 kali lah, 3 minggu. Bagi yang tidak memberi perpuluhan, itu kan menyakitkan kan? Iya kan? Anda tidak mungkin bisa mengasihi saya. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan perintah Allah. Tetapi ketika kau melakukan perintah Allah, mendengar pengajaran ini, oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar. Anda akan semakin mengasihi saya yang menyampaikan itu. Jadi lihat di sini. Ketika saya membagikan soal pengampunan yang bisa menyembuhkan bahkan penyakit kanker. Bagi orang yang sudah melakukannya, orang itu akan mengasihi saya. Dia akan mengatakan, benar, saya sudah ngalami. Tapi bagi yang tidak melakukan, iya Pak Yusa enak ngomong. Tidak tahu rasanya ditipu 10 miliar ya. Saya dulu kaya, tidak perlu mikir hari esok. Ya. Sekarang bahkan bangkrut, bahkan punya hutang. Malah semakin saya menyampaikan tentang kuasa pengampunan, dia akan semakin benci kepada saya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan perintah Allah. Jadi mengasihi dan saling mengasihi hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau Anda tidak melakukan perintah Allah, Anda akan gampang tersinggung untuk berhubungan di dalam gereja. Atau dengan umat Tuhan yang lain, atau dengan pendeta Anda. Anda akan selalu bermasalah.
Kenapa? Karena Anda tidak pernah melakukan perintah Allah. Syarat untuk saling mengasihi dengan saudara-saudara seiman adalah mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Itu akan jadi enak. Ya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Bukan hanya satu perintah, perintah-perintahnya. Berarti lebih dari satu, bisa banyak, ya kan? Dan itu harus dilakukan terus. Dilakukan semua maksud saya. Dan dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Loh, bayangkan bagi yang satu perpuluhan aja berat. Bagi yang lain mungkin mengatakan doa 1 jam sehari berat. Bagi yang lain mengampuni berat. Padahal ini perintah-perintahnya yang harus dilakukan. Ya. Dan luar biasanya dikatakan di sini perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Datang ke gereja jam 5 kurang, ibadah jam 5, berat atau enggak? Enggak berat kalau kita mengasihi Tuhan. Buktinya ketika Anda pacaran janji jam 7. Setengah 7 sudah siap, itu sudah ada di depan rumah ceweknya itu. Ya. Kalau Anda janjian sama cewek atau cowok Anda, kira-kira kalau hujan gerimis di atas gerimis, ya kan, tidak terlalu deras, tidak ada badai. Sekalipun kalau orang Kristen kan meskipun badai silih berganti, ya kan. Kita tidak usah ngomong badai. Kalau waktu pacaran, Anda janjian mau lihat bioskop atau enggak, itu hujan pasti diterjang. Ya. Artinya, tidak ada suasana yang berat bagi orang yang saling mengasihi. Ketika Anda mengatakan ke gereja, kok mendung ya, jangan-jangan hujan. Sudahlah, tidak usah ke gereja. Itu merupakan bukti bahwa kita itu tidak mengasihi Tuhan. Pak Eko, dia pernah bekerja di Kalimantan. Ya. Dia katakan, Pak kami itu Pak, kalau sudah ada KKR, dikatakan. Kami kerja itu kan jauh dari tempat KKR. Itu kami bisa jalan kaki semalam-malaman. Pak Eko pernah ngerasakan seperti itu. Tapi dia katakan, tapi senengnya luar biasa. Loh, nggak bisa bayangkan. Coba di Pamekasan, gereja 2 kilo jaraknya, jauh. Jauh, iya kan? Kenapa? Karena tidak mengasihi Tuhan memang. Pak, jangan menghakimi. Tidak, Alkitab yang berkata ini. Karena Alkitab katakan perintah-perintahnya tidak berat. Bagi orang yang lahir baru dan mengasihi Tuhan. Tidak ada perintah yang berat. Bahkan kan ini seumpama, kan ini bisa dikatakan perintah bagi Paulus. Bahwa engkau ke Yerusalem dan engkau akan ditangkap, engkau akan dibunuh. Kan perintah sebetulnya menurut Paulus. Orang lain katakan, jangan Pak Paulus, jangan. Tapi Paulus justru tetap berangkat. Berarti kan bahkan untuk masuk dalam kematian pun, ketika kita mengasihi, tidak berat. Tidak ada yang berat. Kalau kita mengatakan berat jadi orang Kristen, berat. Mungkin banyak yang mengatakan berat. Tetapi yang benar yang mana? Orang Alkitab jelas katakan di sini. Bukan saya yang ngarang. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya.
Loh, bagi orang yang darah tinggi, jangan marah. Hendaklah, ya kan, kemarahanmu jangan sampai matahari terbelam. Amarahmu harus sudah padam. Loh. Jangan dipenuhi dengan amarah. Berarti itu kan dendam. Berat apa enggak orang yang sudah biasa marah kemudian suruh jangan marah? Tapi Alkitab katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau ngerti rumusnya, ya kan? Mengasihi Allah sungguh-sungguh. Mengasihi sungguh-sungguh. Coba lihat, bukan karena munafik. Orang pacaran itu jelek-jeleknya tidak kelihatan. Ya. Bukan munafik. Karena memang ketika engkau saling mencintai, engkau akan menunjukkan kebaikanmu, engkau akan selalu berbuat baik. Lalu Pak, ketika kawin kok saling hantam? Karena memang sudah tidak mengasihi. Coba tetap saling mengasihi. Iya kan? Jadi mari kita pikirkan di sini bahwa jangan sering menyalahkan keadaan atau membiasakan diri mengatakan, tapi semua orang lain juga seperti itu. Jangan. Masa kalau semua orang mau ke neraka, kita mau ikut ke neraka, kan gitu. Kalau semua orang bangkrut, masa mau ikut bangkrut? Ya. Jadi mari kita lihat di sini. Sungguh saya terpukau dengan ini dan fokus saya hanya ini loh. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kan jarang ada pendeta yang ngajarkan seperti ini. Hampir semuanya mengatakan berat, susah. Ikut Yesus itu susah, berat loh. Padahal itu udah Alkitabiah sama sekali loh. Kalimat-kalimat itu. Untuk apa ikut Yesus kalau memang berat? Karena Roh Kudus itu memampukan kita. Oleh karena itu Yesus juga katakan pikulah kuk. Dan kuk itu tidak berat. Kenapa? Karena dipikul bersama Yesus. Tadi kita sudah berbicara dari awal, kita itu lahir baru, dilahirkan dari Roh, dipenuhi Roh, dipimpin Roh, dikuasai Roh. Kalau sudah sampai dikuasai Roh, kita aja dikuasai Roh, apalagi perintah yang harus kita lakukan. Bukankah itu di bawah kendali Roh juga lantas? Lalu bagaimana bisa ada perintah yang berat? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Hanya orang-orang yang lahir dari Allah. Hanya orang-orang yang lahir baru. Selain itu, semuanya tunduk kepada sistem dunia. Bahkan Anda tidak ingin berbuat dosa pun, akhirnya akan berbuat dosa. Ya kan? Ya, di dalam tulisan-tulisan Paulus kan dikatakan, justru yang aku tidak mau lakukan, toh itu yang aku lakukan. Itu sistem dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Coba lihat. Ketika orang-orang beragama berdoa, bukankah mereka semua, saya katakan orang-orang beragama, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, bukan orang lahir baru. Bukankah ketika mereka berdoa atau beribadah, mereka menetapkan hati untuk hidup benar? Tetapi keluar, ternyata ketetapan hati mereka tidak mampu mereka jalankan kok. Memangnya waktu mereka beribadah,
Mereka berpikir begini, pokoknya Tuhan berkati aku kalau korupsi supaya tidak ketahuan. Kan tidak ada kan? Ketika beribadah mereka janji tidak mau korupsi. Keluar dari ibadah, mereka tidak bisa mengalahkan dunia. Mereka korupsi. Hanya orang yang lahir dari Allah yang akan mengalahkan dunia. Dunia itu seperti apa? Yesus mengalahkan dunia. 3 pencobaan itu gambaran dunia. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Jadi kita harus memilih salah satu. Jangan lagi berkata pada saya begini, Pak namanya masih darah dan daging. Tidak, ikuti firman ini. Bahwa firman ini berkata, pilih salah satu. Sebenarnya kan itu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Mengapa orang-orang meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan? Kenapa? Karena mereka mengasihi dunia. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini dunia. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi dunia itu diperinci. Ini loh 3 macam. Ya. Keinginan daging hanya memikirkan yang jasmani. Bukan keinginan-keinginan hal-hal yang rohani. Ukurannya yang jasmani. Bahkan agama pun ukurannya berkenan atau tidak yang jasmani. Ya. Keinginan mata sudah punya masih ingin. Iya kan? Keinginan mata. Keinginan mata. Saya bergurau begini, kalau minum obat diet, kalau mau menguruskan badan di tempat fitness ya. Memang obat diet itu bikin tidak lapar. Oh iya, perut tidak lapar, tapi mata lapar. Iya kan? Perut tidak lapar memang, tapi ketika lihat model makanan baru, lapar pasti makan. Padahal seharusnya perut itu tidak berontak sudah. Dikasih obat sudah tidak lapar, tapi mata tetap. Ya. Sudah punya 5 tas, tapi ketika di mall, wah masih aja ingin. Kadang yang diinginkan bukan 1 lagi kan. Ya. Punya pakaian, beli terus. Ya. Seharusnya kan pakaian yang lama itu dibuang, yang baru. Ini enggak. Yang lama tetap beli lemari baru. Ya. Itu namanya keinginan mata. Sudah punya, sudah cukup, merasa kurang. Ingin lagi. Ya. Ingin lagi. Serta keangkuhan hidup. Ingin dihormati, ingin lebih dihormati, ingin diakui. Sampai kita ini kan ada di pulau yang lucu. Katanya orang-orang sini itu ya, walaupun gajinya rendah pokok pakai seragam. Walaupun gajinya rendah pokok dipanggil ibu, bapak. Ya. Padahal gajinya bawa Kapolo 1 kali habis sudah. Bukan sebulan, 1 kali habis. Honor, tapi kan pakai seragam. Ya kan? Apa itu? Lihat bahwa orang miskin pun
tidak lepas kok dari dunia ini. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Semua itu bukan berasal dari Bapa dikatakan, melainkan dari dunia. Bagaimana orang, kalau zaman dulu itu kan hebat-hebat keangkuhannya. Surat undangan salah satu huruf saja nama kita kan, tidak datang. Oh kenapa? Itu keangkuhan loh. Apa sih salahnya? Apa kita lapar kalau kurang satu huruf atau salah sedikit? Padahal sebetulnya kan yang penting kan ngerti kan. Seperti dikisahkan seorang pendeta karena terlalu semangat mendoakan orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus oleh bulir-bulir Yesus engkau disembuhkan. Ya. Pak, kata pengerjanya, bukan bulir-bulir Pak. Bilur-bilur. Tapi kamu ngerti kan, gitu namanya pendeta senior kan, tidak mau kalah kan. Kamu ngerti kan? Iya ngerti, ya sudah cukup dia bilang. Ya. Dari berapa huruf nama, ya alamat, hanya salah satu huruf aja. Kok tidak datang? Bukankah ini keangkuhan hidup? Hal-hal yang remeh loh. Tetapi ini loh sistem dunia. Hanya orang yang lahir dari Allah yang bisa mengalahkan dunia. Ya. Hanya orang yang lahir dari Allah yang bisa mengalahkan dunia. Dan yang pasti kita harus mengerti ini ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang mengasihi Allah, tetap hidup selama-lamanya. Ya. Kembali pada pembahasan kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan dunia kecuali orang yang lahir dari Allah. Ya. Kalau penyakit itu termasuk sistem dunia, ada di dalam kuasa dunia, maka iman kita akan mengalahkan penyakit itu. Kalau kegagalan demi kegagalan itu termasuk di dalam dunia, iman kita akan mengalahkan kegagalan-kegagalan itu. Kalau kutuk itu ada di dalam dunia, maka iman kita akan mengalahkan segala macam kutuk. Iman kita yang mengalahkan segalanya. Iman kita yang mengalahkan dunia. Dunia aja kalah, apalagi hanya penyakit. Dunia saja kalah, apalagi hanya masalah keuangan. Dunia saja kalah, apalagi hal-hal yang sepele. Iman. Oleh karena itu betapa ruginya kalau kita tidak membangun iman kita setiap hari. Bagaimana cara membangun iman? Dengan merenungkan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Firman Kristus. Jadi jelas. Dan ini luar biasa ya. Dari firman Kristus. Bukan firman Allah. Firman Kristus. Firman yang diurapi. Ya. Firman yang diurapi. Ada orang-orang pandai yang bisa menyampaikan firman. Dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Iya penting. Tetapi tanpa pengurapan, bukankah itu jemaat akan berkata, apa yang dikhotbahkan tadi? Ya kan? Iman, bangun iman kita. Karena banyak hal yang harus kita hadapi ke depannya.
Dan itu semua ada di dunia. Bahkan dirangkum semuanya dalam dunia. Kalah dengan iman kita. Luar biasa di sini. Tidak ada yang bisa mengalahkan iman kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau kita punya iman, maka kita adalah pemenang. Kalau kita punya iman, maka kita lebih daripada pemenang. Menang terhadap penyakit, menang terhadap kemiskinan, menang terhadap keangkuhan hidup, menang terhadap kedagingan, menang terhadap apapun juga. Iman kita. Bangun iman kita. Pak, saya beriman, tapi kok doa saya tidak dijawab? Karena tidak ada iman. Sudah jelas. Yesus tidak pernah mengajarkan begini. Ingat loh ya, jangan kecewa. Sekalipun kau punya iman, belum tentu loh itu akan menjawab semua masalah. Tidak ada kan? Tidak ada. Itu hanya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta saja yang mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan. Soal iman itu sangat sederhana bagi saya ayatnya. Saya mau pegangan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu aja. Anda bisa rangkum itu dengan rangkuman yang sederhana itu. Bukankah sudah mencakup semuanya pasti bisa diselesaikan dengan iman kan? Tetapi lihat orang-orang berkata, aku punya iman tapi doaku tidak dijawab. Berarti kamu doa tanpa iman. Sesederhana itu sebenarnya. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya, selain orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, tidak ada orang yang bisa mengalahkan dunia. Semuanya kalah, semuanya tunduk pada dunia, pada sistem dunia. Coba tanya pada orang yang korupsi. Itu sudah, mereka kadang selalu katakan begini, hilap. Ya, hilap. Yang memperkosa sampai 10, 15, ya kan? Hilap kok sampai 15 kali. Ya kan? Tunduk kepada sistem dunia. Karena hanya orang yang lahir, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang bisa mengalahkan dunia. Dan saya mau tekankan kembali. Ketika berbicara orang yang percaya Yesus, berarti kita berbicara secara keseluruhan. Orang yang lahir dari Allah, yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh, dan yang dikuasai oleh Roh. Karena kalau Anda tidak masuk ke dalam semua ini, Anda hanya lahir dari Allah kemudian berhenti, secara otomatis sebenarnya Anda sedang berbalik lagi. Ya, Anda sedang berbalik. Karena Anda tidak akan pernah bisa melakukan perintah-perintah Allah. Anda akan mengatakan perintah-perintahnya berat. Oh iya, karena kau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk tampil di luar gedung saja, bagi para rasul dan orang percaya setelah Yesus naik ke surga, itu sesuatu yang mustahil, itu sangat menakutkan kan. Mereka tidak bisa tampil, sudah percaya Yesus, iya. Mereka tidak berani tampil di luar. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, baru mereka berani tampil. Lihat di sini. Tidak cukup hanya percaya Yesus. Lahir baru. Anda berhenti di lahir baru, engkau akan sembunyi. Engkau akan menyembunyikan imanmu. Engkau tidak akan bertindak apa-apa.
Kalau orang tidak bertindak apa-apa, kan namanya mati. Anda disediakan makanan di depan tapi Anda tidak makan, kan mati. Jadi tidak cukup hanya lahir baru. Kalau Anda tidak melangkah lahir baru, kemudian penuh Roh Kudus, dipenuhi lagi, sampai dipimpin oleh Roh dan dikuasai Roh. Sebenarnya, kalau Anda tidak sampai dalam level itu, kita sebenarnya tanpa sadar sudah berbalik iman kok. Loh apa? Untuk apa Yesus membawa Anda ke surga? Kalau hanya Anda sekedar satu kali terima Yesus kemudian tidak ada apapun juga yang Anda kerjakan. Yang membuktikan bahwa engkau sudah lahir baru. Tidak ada bukti. Bahkan kalau disamakan, sejajarkan dengan orang-orang dunia, tidak ada beda. Kalau orang yang sungguh-sungguh lahir baru, tidak mungkin sama dengan dunia. Bagaimana mungkin terang itu bisa sama dengan gelap? Tak mungkin. Dengan kata-kata sejak lama sama baru, mana mungkin sama? Ya. Tapi banyak orang yang mengaku Kristen, sama kok dengan dunia. Berarti mari kita koreksi kekristenan kita. Kalau memang kita lahir baru, kita akan mengalahkan dunia. Kita akan beda dengan dunia. Kalau kita memang lahir baru, kita akan sampai dalam level berkata, perintah-perintahnya tidak berat. Ya, perintah-perintahnya tidak berat. Biarlah kita renungkan firman ini. Dan pada akhirnya kita harus berpegang. Dengan iman tidak ada yang mustahil. Dengan iman kita ditentukan menjadi pemenang. Bahkan dunia itu dikalahkan oleh iman kita. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya.